Coach Rahmat ini adalah founder dari Indonesian Spartan. Ya, sayang. Indonesian Spartan. Kayaknya aku banyak ketemu founder ya, founder Keto Fitness, founder Keto Fastosis, foundernya Steven, dan sekarang ketemu foundernya Indonesian Spartan yang katanya waktu muda merupakan pendaki termuda dari Indonesia yang pernah mendaki Gunung Makalu, itu di Himalaya. Coach Rahmat juga merupakan certified trainer dan juga instruktur untuk Spartan SGX Coach. Kemudian calisthenic level 2, animal flow level 2, World OCR Coach. Luar biasa nih, luar biasa calisthenic. Ya. Kebetulan saya juga lagi bukan lagi tertarik juga nih. Makanya kemarin saya ngomong sama Coach Ebi ya. Coach luar biasa nih, Coach Rahmat. Saya juga yang lainnya dari kalau dulu mau tahu apa sih calisthenic, tungguin. Sebentar lagi Coach Rahmat akan menceritakan pengalamannya. Dan Coach Rahmat juga merupakan pelatih mountaineering expedition dan juga guide hike for lupus. Jadi tim wanita lupus untuk mendaki beberapa gunung di luar negeri. Antara lain Everest Base Camp di Kalapatar ya, Mount Kilimanjaro, Mount Elbrus, Chimborazo Cayambe, itu ada di Ekuador. Kemudian, kalau mengikuti SEA Games tahun 2019 di Filipina, itu terdapat salah satu cabang cabang apa itu obstacle ya, obstacle itu berarti challenge, tantangan ya, OCR, obstacle course running, di mana sebagian besar atletnya merupakan didikan dari Coach Rahmat yang ada di Indonesian Spartan. Dan ternyata pada SEA Games tahun 2019 di Filipina itu dapat medali perunggu. Oh, keren abis. Dan sertifikasi Coach Rahmat itu ada di Strength and Conditioning, Mr. Robert John Ballard, ASCA, Australian Strength and Conditioning Association. Luar biasa. Kemudian Street Workout and Street Sports Level 1 and 2 by WCO, World Calisthenic Organization, APKI, Indonesia tahun 2017 dan 2018. Kemudian Spartan SGX Coach, Joe DI, Elite Coach Spartan, Spartan Race Official Malaysia 2018, Animal Flow Instructor, OCR Obstacle Course Racing. Nah, itu dia ya, yang diberi penghargaan oleh Ian Adamson, President of World OCR di Philippines tahun 2019. Nah, itulah dia, kita sambut Coach Rahmat Rukmantara. Ini kenapa tidak terbuka laptopku? Masih ada ya? Oke, welcome Coach. Coach Rahmat, selamat datang. Selamat pagi semuanya. Salam kenal, Coach. Salam kenal. Nah, ini dia baru pembuka layar. Ini. Saya kayaknya harus belajar Coach Rahmat sih kalau ngelihat porsinya ini ya, langsingnya sih udah mirip-mirip kita nih, KF Warrior. Boleh dong ya. Apa kabar, Coach? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lokasi di Jakarta ya, Coach? Sekarang di Citayam, lagi di Citayam. Oh, di Citayam. Siap-siap nanti banyak yang japri di Coach. Oh iya, nggak apa-apa. Senang malah. Oke, kita mau mengucapkan terima kasih dulu ya Coach Ebi dengan Mbak Nela Dusan ya. Kak Nela, terima kasih loh. Ya, kita sudah Nela dikenalkan dengan Coach Rahmat karena 2 minggu lalu nih Coach, kita minta Kak Nela Dusan itu untuk sorry. ada yang bocor ya? Yang kebuka ya? Bentar. Om Yandri, bisa dicek yang mic-nya kebuka, Om Yandri? Oke, yang pasti bukan Babe Sidik sih. Hai Babe Sidik. Ya, tidak. Oke. Waktu 2 minggu lalu, Coach, kita minta Kak Nela Dusan tuh untuk menceritakan pengalamannya di usia 46 tahun, itu bisa mendaki Gunung Everest, gitu. Nah, Coach Rahmat boleh sharing dong, ini kita todong nih hari ini untuk berbagi pengalaman, seperti saya contohnya nih, emak-emak yang biasa mager, punya bayi pula, itu gimana Coach, bisa nggak kira-kira tahun depan aku tuh mau naik ke sana, setidaknya bisa selfie, foto, terus posting di Keto Fitness. Silakan Coach Rahmat. Oke, selamat pagi semua teman-teman Pagi. Warrior di sini.
bahagia sekali bisa diundang. Ada juga Coach Ebi, ya kita juga sudah sempat ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Coach Ebi. Ya. Mbak Nela juga sahabat lama kita 2014 ya, itu jalan-jalan ke Everest Base Camp nih, kaosnya ini waktu 2014. Wih, keren. Tahun depan kita bikin kaos lagi, Coach. Siap, insya Allah. Ya, jadi sebenarnya saya mau cerita pengalaman mendaki gunung dulu ya, sebelum pengalaman kemarin bersama Mbak Nela. Jadi memang tahun 90 pertama kali saya ke Himalaya itu, ke Gunung Makalu itu, ke gunung kelima tertinggi di dunia ya. Jadi Indonesia waktu itu baru pertama kali masuk nembus 8.000 tuh tim saya, yang kebetulan saya juga waktu itu masih kelas 3 SMA. Jadi tinggal saya sendiri tersisa dari 9 orang pendaki yang berhasil nembus masuk ke sana. Nah, itu membuat saya itu ada semacam apa ya, semacam historical memorial apa, kayak itu Nepal itu seperti sesuatu yang memang kayaknya perlu saya kunjungin terus. Jadi emang benar, ternyata para pendaki gunung di seluruh dunia itu Nepal itu kayak semacam umrohnya umat Muslim ya. Jadi kayak Mekah gitu. Jadi benar ya, saya dengar di FB, saya lihat ya di FB kemarin Mbak Nela cerita panjang lebar, saya sampai selesai gitu saya lihat rekamannya di FB itu, dan benar ceritanya, dan itu emang membuat saya juga terkenang-kenang lagi. Jadi Kathmandu, Nepal itu walaupun dia bukan negara yang modern ya. Ketika tahun 90 saya 4 bulan di sana ekspedisinya, lama gitu karena ada perang apa segala macam. Jadi saya ninggalin sekolah, harusnya Eptanas kelas 3, tapi saya di sana ya, itu ada sesuatu yang mesti dibayar ya, artinya ya udah saya milih gitu, jadi artinya gitu, jadi ada yang saya harus korbankan dan worth it, jadi saya mendapatkan yang terbaik juga di sana. Nah, walaupun kumuh, terusnya juga ya kayak debu kalau kita ngambil spring di bulan Maret April, atau kalau misalnya di Oktober memang lebih bagus ya, nggak terlalu debu, tapi agak-agak kayak kumuh gitu Kathmandu gitu. Mereka juga dulu ya makan itu kalau habis selesai makan, karena Makalu itu jalur trekkingnya nggak populer edisi. Jadi setelah makan tuh dibersihinnya meja di tempat makannya itu disiram pakai air, pakai sapu lidi, red gitu bersihin. Jadi artinya, oh gitu ya. Saya untungnya karena saya backgroundnya pencinta alam, saya terbiasa juga dengan hal-hal yang kalau mungkin yang nggak biasa, jorok banget ya. Jadi kehidupan mereka seperti itu. Nah itu nanti akan ada ini kenapa saya ceritakan, karena nanti ada hubungannya dengan ketahanan kita ya, artinya ketahanan kita ketika di sana. Jadi saya 90 sekarang sudah 2020, artinya sudah 30 tahun ya. Saya 25 tahun terus saya ke sana 2014, itu nggak banyak berubah. 25 tahun kota Kathmandunya dan Nepal itu nggak banyak berubah. Artinya mereka nggak terlalu pesat perkembangannya. Jadi artinya nggak banyak berubah. Terusnya juga kita mesti ya semua seadanya di sana gitu. Nah itu tapi bagian dari petualangan yang akhirnya membuat saya merasa kok tetap kangen ya ke sana gitu. Saya beda ketika ke Ekuador, di Amerika Latin mereka tertata, guide-nya juga sudah tersertifikasi sebagai guide mountaineering ya dari Prancis. Mereka ya beda dengan juga di Rusia ya, di Rusia dan juga di Afrika. Afrika cenderung mirip sama Himalaya gitu. Tapi walaupun beda, pengen terus lagi ke sana gitu. Makanya pas 2014 saya sebelumnya ngelatih Mbak Nela itu privat bersama teman-temannya dulu, latihan fisik ya, seperti yang Mbak Nela pernah ceritakan. Mbak Nela sebenarnya punya mimpi
saya keinget setelah kita stop latihan, saya bersama teman-teman bergabung ingin ke Everest Base Camp, saya teringat Banela. Dia pernah mimpi ingin ke Nepal sebenarnya, makanya saya ajak Banela. Terusnya kenapa saya ajak Banela? Saya gini, prinsipnya dalam mendaki gunung, kayak kemarin ya, lupus ya. Jadi orang-orang Odapus itu pertama kali yang saya ajak itu Ketua Yayasan Lupus Indonesia 2012 pertama kali mendaki gunung. Saya dulu sebelumnya dari 2005 melatih tim ekspedisinya Female Tracker for Lupus. Mereka tuh sebenarnya bukan Odapus, bukan orang dengan lupus, tapi mereka mensosialisasikan lupus. Mereka pendaki-pendaki terkenal Indonesia dari Wanadri, dari Mapalawi, tapi ibu-ibu semua. Nah, saat sampai 2011 setelah dari Ekuador, ekspedisi bersama mereka pernah ke Everest Base Camp, ke Kilimanjaro, terus saya ke Ekuador, kita ke 12 gunung Indonesia, baru saya ngajak Odapus. Itu Mbak Tiara itu ya umurnya udah di atas 40 umurnya. Dan saya ditentang oleh semua anggota Female Tracker for Lupus ya. Nggak mungkin, bahaya dan segala macam. Tapi saya bilang bahwa semua perlu layak dicoba gitu. Artinya gini, saya juga nggak konyol nekat saya ajak Mbak Tiara yang Odapus dengan saya lepas begitu aja, nggak, saya akan dampingin gitu. Saya bawa perlengkapan oximeter, saya ukur HB dan segala macam, saya bawa peralatan gitu ya. Nah, jadi saya beri jaminan bahwa Mbak Tiara selalu jalan bersama saya. Di sana juga begitu, Mbak. Target kita, nah mulai pertama ke Gunung Kelabat ya, Manado di 2012 itu gunung pertama yang didaki adalah Kelabat. Kalau teman-teman pernah ke Gunung Kelabat, kalau lihat fisiknya aja naiknya dari ketinggian 200 ya, dari 200-an lah, dari rendah itu agak begini kerucut. Kita yang pendaki gunung aja kadang-kadang agak malas sebenarnya. Tapi Mbak Tiara pertama kali ke sana. Tapi saya bilang gini, Mbak, kita nggak usah muluk-muluk target sampai puncak. Tapi setiap 10 langkah Mbak berjalan dan masih bisa oke, maka kita akan jalan lagi 10 langkah ke depan dan seterusnya gitu. Dan saya selalu memeriksa, kita lambat aja, nggak usah terlalu buru-buru, kita santai. Dan tadi ya sebenarnya teman-teman, saya juga dengar pembicaraan, jadi sabar ya, sabar itu kunci. Jadi ya udah lambat kita dan nyampe puncak. Nah itu pertama kali yang ahanya ya, jadi akhirnya buat dia percaya diri dan seterusnya akhirnya naik ke gunung satu lagi, Rinjani, Semeru, semua ke 12 gunung di Indonesia. Pada dia tuh berhasil di 9 gunungnya sebenarnya. Ada beberapa yang memang turun fisiknya karena faktor mental, jadi akhirnya nggak berhasil ada tetap. Tapi sebagian besar berhasil. Nah itu. Dan akhirnya saya challenge dari 2012, 2 tahun berikutnya, saya mikir apa nih yang harus di-challenge di Hike for Lupus. Edisi lah gitu. Nah, ketika saya men-challenge mereka dengan edisi, saya juga men-challenge Banela. Dan jadi gini prinsipnya, kalau dibilang pasti nggak bisa nyampe sana, enggak. Saya bilang gitu. Kayak teman-teman nanya waktu mau ke Elbrus, gunung tertinggi di Eropa, termasuk Seven Summits, ada yang nanya, Mbak Tiara yang lupus bisa nggak, Coach? Bisa nyampe puncak? Saya bilang, ya nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu bisa sampai puncak atau enggak gitu. Artinya dia juga nggak berani jamin, karena kenapa? Yang penting kita berusaha. Masalah berdiri di puncak gunung itu adalah takdir. Jadi artinya dia itu udah takdir, udah Allah yang menetapkan siapa yang bisa berdiri di sana. Tapi yang penting kita berusaha. Nah itu prinsipnya. Jadi nggak ada yang kita kepongahan, wah kita hebat sampai berdiri di atas, enggak. Karena itu adalah takdir, sudah artinya dari usaha kita. Nah, usaha seperti itu. Jadi ketika mungkin Mbak Sri nanya, oh saya bisa nggak? Saya juga nggak memastikan bisa atau enggak. Tapi kalau kita berusaha, kalau kita ditakdirkan bisa sampai Everest Base Camp, kita sampai. Amin. Itu. Yes, Ya. setuju Coach. Jadi ada semangatnya dan tetap kita nggak nekat, tapi kita persiapkan detailnya gitu. Artinya yang ini yang nanti
juga akan kita bicarakan sebenarnya di forum ini gitu, bagaimana kita bisa melangkah ke sana. Nah, ya itu historicalnya aja. Jadi dengan Banela itu perjalanan yang menarik dengan 20 orang waktu itu, terusnya Banela dengan kondisi yang pada waktu itu juga menurut aku secara fisik ya, aku juga nggak ngomong waktu itu, menurut aku secara fisik pas-pasan Banela. Banela sampai ke 4.600 di Tuklapas itu menurut aku sudah itu hal yang hebat. Seperti Batiara yang Odapus berdiri di 5.100 Mount Elbrus. Ya. Karena nggak banyak mungkin Odapus yang nggak bisa, jangankan berdiri 5.100 di base camp 3.800 saja nggak tahan. Gitu. Dia berani naik snowcat, terusnya jalan sampai ketinggian 5.100. Itu sama seperti saya sampai di puncak Mount Elbrus. Usahanya, artinya the champions-nya itu ya kita. Batiara di 5.100, aku di puncak. Tapi kita tuh sama-sama sebagai hal yang dapat sebagai juara gitu. Nah seperti itu artinya gitu. Ketika Banela sampai 4.600 itu adalah pencapaian tertinggi Banela seumur hidupnya. Karena Banela belum pernah bermimpi sampai ke sana 4.600. Nah, jadi artinya seperti itu. Nah, kalau kita bicara kemungkinan ya. Jadi kalau teman-teman bilang bisa nggak sampai sana, itu sudah hak prerogatif Allah ya sebagai Tuhan ya. Artinya kalau bisa sampai ke ujung hasilnya itu bukan hak saya gitu. Nah, tapi kalau kita persiapkan dengan benar, chance-nya kesempatannya untuk ke sana kita semakin baik. Yang penting kita berusaha itunya. Nah, kita bicara Kathmandu dulu ya. Kathmandu itu kalau kita pernah senang Tintin di Tibet, itu baca komiknya itu pernah ada buat Tintin di Kathmandu, plesetannya. Betul. Jadi Kathmandu itu unik ya. Jadi dia itu berantakan, kabel-kabel listrik mungkin ada kalau di Indonesia tuh dia ada di mana ya. Jadi ada tempat-tempat yang saya rasa ini agak berantakan lah gitu, Kathmandu. Terusnya aroma-aromanya kental ya, aroma rempah-rempahnya. Di sana juga berbagai macam orang ada ya dari seluruh dunia gitu ya di Kathmandu. Terusnya mobil, motor itu model-model tahun lama juga kebanyakan mendominasi ya, bukan mobil-mobil modern kayak di Jakarta gitu. Kalau buat petualang, adventurer gitu ya, itu seru ya. Kathmandu itu seru, kita bisa mengeksplor. Saya sukanya di Kathmandu itu lari keliling-keliling sebenarnya. Kalau pagi-pagi teman-teman masih pada istirahat tidur, saya itu jam 6 itu sudah keluar, saya jalan ke istilahnya running nowhere. Jadi saya jalan nggak tahu kemana, lari nggak tahu kemana gitu. Saya lari aja. Yang penting saya ada ini ya, megang aplikasi dengan GPS, jadi saya tahu kalau pun nyasar, saya nggak akan susah baliknya gitu. Nah, saya lari ke pelosok-pelosok, itu saya suka ya, dengan keunikan macam-macam suasana paginya, saya suka di Kathmandu. Kata orang itu Kathmandu itu kumuh tapi saya suka di sana karena unik ya, orang-orang aktivitasnya berbeda seperti yang biasa kita lihat di Jakarta, itu sangat berbeda gitu. Nah, saya sukanya seperti itu ya. Jadi ya orangnya ramah-ramah. Ya orang Nepal itu sama Asia rata-rata itu orangnya ramah-ramah, nggak seperti Eropa ya. Jadi kalau Eropa mungkin agak kita mendefinisikannya agak kurang ramah, padahal mereka mungkin ada batasan ramahnya, tolak ukurnya berbeda gitu sama kita gitu. Nah, jadi gitu ya. Terusnya suasana di Kathmandu juga sebenarnya bersahabat buat petualang karena mereka seperti Mekahnya para pendaki gunung. Jadi artinya justru toko-toko hebat itu ada di sana semua. Kalau kita punya uang, bawa uang cukup, itu ada The North Face asli, tokonya ada Black Diamond, semua ada lah, lengkap lah, toko-toko outdoor hebat itu ada di sana. Di Namche Bazaar aja itu ada toko, jadi toko tertinggi di dunia ya,
itu kalau nggak salah dia ada Black Diamond dan lain-lain, ada North Face juga di Namche Bazaar gitu. Jadi itu dia uniknya, kita kayak wah banyak banget ya perlengkapan. Terusnya perlengkapan ekspedisi juga di sana juga banyak gitu, sisa-sisa ekspedisi yang nggak dipakai itu banyak banget. Yang Jadi harganya the least expected place tapi paling lengkap gitu ya Coach ya. benar paling lengkap gitu. Yang ransel yang belum keluar di sini, di sana ada dengan harga yang sangat murah, bisa bahkan bisa turun 70% gitu. Jadi wah pokoknya udah deh di Kathmandu aja udah kayak gimana gitu. Kayak buat kita ya pendaki-pendaki gunung yang petualang kita wah banget ya. Nah itu jadi kalau kita bicara ke Everest Base Camp, kita bicara juga seperti Banera ceritakan adalah Tukla, the most dangerous apa namanya? Dia pelabuhan udara paling berbahaya di dunia. Jadi dia tuh ada tebing gini, ya. Kita mendaratnya tuh di bawah tebing itu. Tapi orang-orang itu mereka ahli, artinya tingkat kecelakaannya jarang gitu ya, jarang sekali lah. Jadi artinya tetap aman, tapi emang kelihatannya seperti berbahaya dan itu pendek jalur, jadi langsung belok, belok, nah kayak gitu. Itu juga bagian dari petualangan ya. Kalau misalnya kita kehalang dengan cuaca, kita bisa naik helikopter, walaupun itu cost nanti, tapi itu juga perlu dipertimbangkan sama tim nanti juga, Coach Evi dan kawan-kawan, kemungkinannya, karena kalau dia cuacanya agak buruk, penerbangan langsung stop, bisa 2 hari 3 hari. Nah itu bisa memakai waktu pendakian. Nah itu jadi tapi ada alternatif, ada chopper itu seperti Banela ceritakan, dia bergeraknya selalu mendekati daratan, karena kalau ke atas tuh anginnya bukan main, jadi selalu dekat sama daratan gitu, ngikutin. Itu juga jago-jago mereka. Nah kalau kita bicara jalur trekkingnya, itu kalau teman-teman sudah pernah naik gunung di Indonesia, itu lebih bersahabat di sana sebenarnya gitu. Jadi jalur trekking edisi itu, Everest Base Camp itu, kita kayak jalan-jalan di pedesaan di gunung, kebuka, terusnya kita ngelihat ada sawah, enak gitu, kita ketemu orang. Jadi kita istirahat, nanti makan di restorannya, di rumah makan ya sederhana tapi rapi apa. Nah itu terus gitu, seperti itu setiap harinya, kecuali nanti sudah di ketinggian setelah Dingbocha ya, ketinggian 4.200 ke atas, baru kita mulai jarang-jarang lihat rumah ya, ketika udah mulai kebuka banget. Tapi secara jadi enak prosesnya gitu. Prosesnya itu kita mendaki itu setiap harinya itu peningkatan tekanan stresnya itu bertahap gitu. Jadi nggak langsung. Kita mulai dari Tukla, dari ketinggian 2.700 turun dulu ke Pafting, ketinggian 2.400. Nah itu santai, jalan cuma sebentar, kita sudah istirahat, sudah nginep lagi. Saya besoknya jalan, nyusurin sungai, pemandangan bagus apa, terusnya lewatin jembatan ke arah Namche Bazaar. Kayak Namche Bazaar, kita wah itu megah banget, warna-warni di lembah rumah-rumahnya. Walaupun perjalanannya yang lumayan panjang ke Namche Bazaar. Nah itu, jadi tapi pemandangannya ngebayar itu gitu. Kita terbayar dengan pemandangan yang bagus, dengan udara yang bagus, semuanya terbayar. Dan uniknya, nah untuk teman-teman Keto Warrior, uniknya itu keuntungan ya buat teman-teman juga. Jadi gini, di sana itu jalan itu harus pelan banget, harus lambat. Artinya kalau kita bicara metabolik, itu emang bahan bakarnya fat banget itu. Ya, itu bahan bakarnya fat banget. Jadi artinya prosentase pemakaian glukosanya sedikit. Jadi sangat
sangat lambat yang diminta ya, yang diminta justru sangat lambat. Bukan bukan kita nggak kuat karena orang Indonesia, enggak. Jadi kita justru setiap di ketinggian di gunung-gunung tinggi semua ya, seperti di Afrika, di Eropa, di Amerika Latin yang saya pernah daki, semua jalannya harus lambat. Jadi baby step ya, jalan lambat cuma, nah ini cuma konsisten. Jadi dia jarang berhenti, harusnya begitu, jarang berhenti. Jadi jalannya pelan terus, tapi konsisten. Nanti tempat berhenti ya tempat makan kita. Gitu. Jadi bukan jalan cepat ya coach ya. Jadi jalannya Bukan. lambat tapi konsisten ya. Benar. Jadi Lambat sambil tapi mendaki gitu ya. Jadi konsisten gitu. Jadi bukan jalan cepat pace-nya nggak boleh cepat juga ya gitu ya. benar, Pace-nya benar. pace 6 gitu kali ya, Coach? Jalannya malah enggak. Pace-nya malah mungkin sekitar pace 12. Ya bukan speed ya, kalau speed ya. Pace-nya itu betul. pace lambat. Jadi lebih lambat dari jalan kita biasa sebenarnya. Jalan Makanya kita kuncinya normal sabar kan ya coach ya. apa? Makanya kuncinya sabar juga ya. Benar, benar. Kuncinya banyak orang yang nggak sabar. Nah, ini juga pengalaman ya. Ketika saya mengantarkan ada Mbak Laksmi ya, Mbak Laksmi itu dia orangnya cepat. Dia selalu naik gunung di Indonesia karena dia pelari trail. Ya, jadi dia pengennya cepat-cepat. Nah, ketika ke Kilimanjaro, dia diantar sama ada satu provider, dia nggak berhasil. Dia terendam paru-parunya sampai setengah. Jadi ternyata dia tuh gini, dari bawah ke dari base camp ke camp 1 harusnya 4 jam, dia 1,5 jam. Dari camp 1 ke camp 2 harusnya 4 jam juga, dia 2 jam. Jadi terlalu cepat. Nah, adaptasi tubuhnya nggak sanggup untuk mengakomodir kecepatan geraknya. Padahal ketika jalan lambat, setiap langkah itu membuat kesempatan seluruh sistem tubuh kita beradaptasi terhadap ketinggian gitu terus gitu. Nah dia mengabaikan itu, akhirnya terendam dan dia evakuasi oleh helikopter ya. Terusnya yang keduanya pendakian 2 bulan berikutnya sudah recovery, akhirnya saya yang dampingin ke sana ke Kilimanjaro, saya berdua sama Mbak Laksmi, sudah saya tahan deh. Artinya Mbak Laksmi jalan, kita bareng-bareng, gak usah terlalu cepat. Kita nyanyi-nyanyi boleh, tapi juga jangan banyak ngomong juga. Kenapa orang banyak ngomong ketika jalan pas sudah mulai ketinggian? Karena setiap orang ngomong nggak mungkin napas, gitu. Kan kita kalau ngomong itu kan pasti nahan napas. Nah, padahal oksigen yang sangat dibutuhkan di ketinggian. Jadi saya lebih suka diem kalau jalan di gunung sebenarnya. Kecuali sudah berhenti nih, sudah aman, minum apa, baru nyanyi-nyanyi lah, kita ngobrol. Tapi selama perjalanan santai, diem lebih banyak ya, kita lihat suasana apa, lebih enak dan napas oksigen tuh kita hirup terus, jadi pembakarannya terus jalan. Ya, jadi gitu, enak kita jalan di sana itu lambat sekali sebenarnya. Jadi cuma kadang-kadang kita kebiasaan istirahatnya itu. Nah itu yang nanti masuk ke program latihan saya, ntar coach EB 3 bulan pertama basic training, ngebangun fisik teman-teman. Tapi nanti pas masuk ke sesi saya akan coba langsung gitu. Jadi lebih udah spesifik ya latihannya. Jadi kita latihan jalan tuh jarang berhenti. Jalan 4 jam atau 6 jam nggak berhenti misalnya, tapi kita pakai hydro pack, kalau mau minum ya udah ambil minum aja. Tapi jalan, nah itu jadi kekuatan core tadi itu penting banget karena kenapa kan kita harus jalan nopang. Kalau kita nggak kuat core-nya, itu kayak encok-encok nanti pas istirahat. Jadi nah ini juga tugas aku sama Coach Ebi nanti, maksudnya memastikan itu gitu. Jadi karena apalagi basic training Coach Ebi kayaknya itu yang 3 bulan pertama dibentuk tuh emang core strength-nya Coach Ebi mungkin akan multi semua otot dilatih, tapi ada fokus banget di core strength. Teman-teman nggak mungkin kalau core strength-nya nggak kuat, saya nggak yakin bisa berjalan lama gitu tanpa istirahat, tanpa berhenti itunya, karena pasti akan kaku, pegel karena ototnya ketarik gitu, karena nggak biasa dilatih ya. Kalau orang kalau ototnya biasa dilatih dia lebih fleksibel, dia lebih bagus itunya. Nah itu keuntungannya nanti. Jadi sebenarnya saya belum bicara setelah Namche Bazaar karena
semua sampai Namche Bazaar itu buat pemula pendaki itu oke sebenarnya. Itu oke ya. Tapi pas mulai Namche Bazaar mulai ke Tengboche, Namche Bazaar kan 3.400-an. Terusnya kita nanti ada aklimatisasi ke 3.900, istirahat, terusnya turun lagi. Baru besoknya kita naik ke Tengboche 3.900. Nah, jadi yang unik, ini namanya Himalayan System ya, yang unik di trackingnya EBC itu sebenarnya kita aman, karena kenapa? Kita selalu di tempat-tempat, kalau menurut penelitian kan ada 2 tempat manusia harus beradaptasi di ketinggian. Pertama di 2.200, kedua di 4.200 meter. Nah, dia harus stop, harus istirahat, harus aklimatisasi, tapi bukan berarti tidur-tidur, karena aklimatisasi yang baik itu harus aktif. Kenapa? Kalau pas aktif, nyerap oksigen bagus. Tapi kalau kita tidur, nyerap oksigennya kurang. Makanya kenapa kebanyakan orang yang kena acute mountain sickness itu dia selalu tidur dulu gitu. Oh, oke. Jadi harus aktif terus ya coach ya. Jadi begitu dia nyampe, dia harus aktif terus. Situasi alert gitu ya. Situasi alert ya. Ya, situasi alert dan dia aktif. Aktif itu dia bergerak. Jadi otot-ototnya itu nyerap oksigen, nyerap itu terus gitu. Jadi karena pengalaman di Himalaya dulu tahun 90, nah ini cerita yang menarik ya, ini juga teman-teman nanti buat referensi bahwa jalan cepat itu berbahaya, saya bukan bilang nggak dianjurkan, tapi sudah berbahaya gitu ya. Jadi karena pengalamannya semua orang-orang, nah saya waktu ke 90 kan latihan di Kopassus di 2 minggu di Gojlok di sana, keluar di sana ada urutan ranking. 1, 2, 3, 4. Saya ranking keempat. Nah, ranking 1, 2, 3 kena mountain sickness di Makalu. Kenapa? Mereka merasa fisiknya kuat, merasa oke, overconfidence, jalannya cepat. Jadi selalu nyampe duluan berapa jam sebelum kita. Saya waktu itu masih muda, saya takut. Terus terang saya sering takut-takutin sama dia kan yang naik tuh senior-senior saya ya. Mat lo masih muda, paru-paru lo masih kecil loh. Saya juga waktu itu juga ya kurang banget ya pengetahuan tentang itu ya. Jadi wah iya benar juga mungkin ya. Jadi saya akhirnya jalan paling belakang. Saya sama orang yang paling tua di sana, tim manajer paling belakang. Jadi saya jalannya lambat, ikutin aja gitu. Saya nggak tahu emang harus disuruh jalan lambat sebenarnya. Tapi justru yang cepet-cepet itu 5 orang kena AMS. Yang paling depan. Kena ikut mountain system 5 orang dari 4 pendaki, bayangin dari 9. Jadi 5 orang kena mountain sickness sampai di ketinggian 4.700. Benar teori itu. 4.200 mereka lewatin dengan cepat. Jadi mereka kena AMS di 4.700, saya nyampe 4.700 di Messner Advance Camp. Jadi sebelum base camp-nya, saya lihat, teman-teman lagi pada tidur. Saya ingat, saya kayak kok agak sesek napasnya. Saya jalan sendiri ke bukit. Sendiri aja, nggak ada yang nyuruh. Saya jalan ke bukit, terus sampai kayaknya udah enak, udah nyaman. Udah oke lagi. Saya duduk, kembali ke camp, baru makan. Gitu. Karena kalau kita langsung makan juga, kita nyerap oksigen lebih banyak lagi, kita akan drop. Jadi, tunggu suasananya oke, udah enak, kita sudah mulai alert, kita sudah kuasain, akhirnya baru bisa makan apa segala macam. Nah itu jadi mereka pas bangun tidur langsung bengkak-bengkak gitu, bengkak-bengkak langsung berubah, sifat semuanya sudah berubah. Kalau sudah kena AMS siapapun kita nggak kenal, jadi kayak jadi ada sahabat aku yang biasanya bareng kadang-kadang nyuruh Mat lo sholat lo apa sih, pokoknya sering lah nyuruh aku sholat atau sering nasihatin karena dia kakak kelas ya. Nah tapi sudah pas di sana berubah, pas kena AMS sudah berubah. Kayak saya jadi nggak kenal dia, sering halusinasi, sering teriak-teriak. Satu-satunya jalan dia. Jadi kayak ada orang kepribadian berubah gitu, coach. Benar. Kayak jadi kita kayak nggak kenal, Coach Edi kayak nggak kenal dia sama sekali, kayak kita kayak nggak kenal jadinya. Jadi udah beda. Terusnya malamnya teriak-teriak. Emang karena udah nggak bisa ngontrol, karena oksigen sudah mulai defisit di badannya.
Jadi nggak bisa ngontrol lagi itu, dan halusinasi ya jadi sering. Karena kita di sana pendakiannya cukup ekstrim, jadi di Makalu itu dia nggak bisa dibawa turun, sayangnya. Jadi malah dibawa naik ke base camp, nah udah di base camp itu ya mereka bergerak sih nganter-nganter barang, tapi kayak nggak kenal kita, jarang ngobrol mereka gitu. Saya juga takut kan ngobrol ntar mereka nggak tahu mukul atau apa kan gitu. Jadi ya udah, memang ternyata jadi kita jangan jalan cepat di sana. Itu pas di Everest Base Camp ini jalur trekkingnya itu kita memungkinkan jalan cepat, masalahnya itu. Nah itu dia. Jadi masalahnya kita memungkinkan jalan cepat karena jalannya nggak nanjak-nanjak banget. Oh, landai enak, udah exciting lah ngelihat udaranya bagus, pemandangannya bagus, exciting loh, bikin kita semangat jalan cepat gitu. Nah padahal itu membuat kita melemah karena oksigennya defisit. Nanti Namche Bazaar itu jadi semacam tolak ukur kita. Kalau di Namche Bazaar oke, di 3.400 itu kita akan masuk nanti ke Dingboche di 4.200. Itu check up kedua kita, ngelihat fisik kita gitu. Kalau kita di 4.200 sebenarnya oke, Dingboche, harusnya kita sudah lewat tuh. Nah, kasusnya Banela itu di 4.600 drop, kalau menurut aku bukan karena, jadi gini, karena kita ngambil spring ya, spring itu banyak angin, badai, lebih banyak hujan, basah, dan kalau sudah kabut turun, itu nutupin jalan sampai mungkin 1 meter pandangannya ya. Jadi itu bagi orang tertentu ada takut tuh. Apalagi Banela tuh nggak pernah naik gunung. Kalau saya, karena sering naik gunung, saya udah biasa tertutup kabut, nggak kelihatan pemandangan, itu udah biasa. Jadi saya nggak takut, nggak tegang. Ketika tegang, oksigen tuh banyak diserap tuh. Ya, ketika stres itu kan, ya, jadi oksigen banyak diserap, kita makin banyak oksigen lagi, padahal oksigen kurang di sekitar itu. Sebenarnya Banela itu sudah berhasil aklimatisasi di 4.200, karena Banela nggak ada apa-apa. Oke gitu ya, tapi pas jalan dari Ringboat yang sebenarnya muntah-muntah itu ada Sri Wahyuni, ada anak Mapalau, ya pokoknya ada 3 orang, Banela nggak termasuk gitu. Tapi pas itu jalan panjang ke Tukla itu kebuka lapangan. Kalau dari pemandangan oke, tiba-tiba dari pemandangan indah tiba-tiba ketutup kabut, harusnya basah, angin, nah itu yang buat kita drop mentalnya. Jadi yang pertama kali diserang itu mental. Mental, kita takut, makin banyak nyerap oksigen, makin lemah. Nah di situ kena Banela di Tukla Pass. Jadi seperti itu ininya. Kenapa Banela Tukla Pass itu 4.600 harus turun akhirnya drop? Karena Banela menurut aku nggak mampu ngatasin stres dari eksternalnya sebenarnya. Ya akhirnya masuk ke internalnya. Ketika kita bisa handle serangan eksternal, internal oke, saya rasa sih masih bisa. Seharusnya masih bisa Banela. Makanya ketika Banela kemarin ingin ke sana lagi, ya walaupun tadi ya prinsipnya saya nggak bisa menjamin 100% ya, tapi ya itu kan udah takdir ya, kalau sampai dimanapun itu takdir. Tapi secara kesempatan ya masih sama, karena ada beberapa yang belum pernah naik gunung juga berhasil. Saat itu ya dari 20 orang itu 5 orang belum pernah naik gunung sama sekali berhasil. Terusnya tahun depannya saya bawa malah Mia itu 85 kilogram berat badannya. Maksudnya gede ya, gede, wah pokoknya begitulah. Nah, cuma dia bisa sampai bisa nyampe gitu. Paling kalau dia di Gorakset di 5.200 terus aku pusing gitu. Dia ngomong, ya udah lo belum makan kan kayaknya, makan deh. Nah pas dia makan, kos aku nggak pusing. Jadi artinya kadang-kadang kita tuh mendefinisikan rasa pusing itu takut dengan AMS. Padahal pusing bisa jadi karena kedinginan, karena lapar, atau karena apa. Nah itu. Jadi nanti kita bicara khusus lagi tentang ya, itu. Nanti kita bikin sesi lagi khusus, Coach. Nah, karena waktunya kita kayaknya nggak cukup nih kalau kita bahas semua di sini gitu ya.
Nah, jadi mungkin aku mau jelasin dulu sebentar Coach Rahmat ke teman-teman yang hadir di sini. Jadi insya Allah ya teman-teman, kita mau bikin plan untuk ajak teman-teman KF Warrior naik ke Everest Base Camp ya, insya Allah di bulan Oktober 2021 ya. Gitu ya Coach ya, Oktober ya. Plannya ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini resmi nih teman-teman ya. Jadi kita akan plan ke sana. Nah, jadi memang ini bukan persiapan yang ecek-ecek gitu ya, karena perlu persiapan mental, ya, fisik. Yang ketiga, budget. Nah, gitu ya. Nah, tapi karena masih ada 11 bulan lagi gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang memang berminat ya. Jadi gini, maksudnya nanti kita udah siapin Telegram group ya. Jadi Telegram group bagi teman-teman yang memang berminat ya. Berminat itu dalam arti yang kepingin ada passion mungkin, terlepas nanti mungkin budgetnya sekarang belum ada gitu ya, nggak apa-apa, yang penting ada niat dulu gitu ya, karena aku punya prinsip kalau kita ada niat insya Allah akan ada jalan gitu ya. Nah, jadi kalau memang teman-teman berminat men-challenge tubuh kita nih yang sudah ketosis ya, sudah fat adapted gitu ya, mau men-challenge di kondisi yang ekstrim gitu ya, sambil mendaki gitu ya, karena kalau mendaki gunung, kalau menurutku ini kombinasi antara endurance dengan otot juga. Ya benar ya Coach ya, gitu ya. Karena bukan hanya endurance saja ya gitu. Karena endurance dan otot ini luar biasa gitu challenge-nya dengan kondisi pendakian, kondisi cuaca dan sebagainya. Yang jujur kalau aku sendiri pribadi belum pernah ngalamin ya gitu ya. Karena aku bukan pendaki gunung. Tadi kan aku udah tahu udah cerita ya, dulu hobinya molor ya. Jadi aku bukan tipikal olahragawan ya Coach ya. Kemarin kita udah cerita ya Coach ya. Nah, jadi teman-teman bagi yang berminat gitu ya, nanti kita koordinasi di Telegram group ya, dengan Coach Rahmat juga nanti ada gitu ya. Nah, tapi ada beberapa fase ya. Jadi beberapa fase yang teman-teman memang nanti berminat untuk misalnya pergi ke sana gitu ya. Yang jelas pertama perkiraan budget ya. Jadi perkiraan budget kemungkinan besar ya, total yang bisa kita habiskan itu mungkin kisaran sekitar nilai 30 juta ya. Nanti kita mesti checking lagi ya, karena sekarang kondisinya udah dibuka Coach ya. Pandemi ini udah Oktober udah dibuka lagi ya tracking ya. Oke. Nah, jadi budget kisaran 30 juta dulu. Nah, jadi teman-teman ada gambaran nih kalau yang mau spare nabung ya, berapa dan sebagainya. Nah, kita tidak bicara dulu adalah sponsor yang kemungkinan juga akan bisa hadir dalam event ini gitu ya. Event ini juga kemarin kami udah diskusikan ya, aku Manela terutama udah sharing ke Mas Tio ya. Mas Tio juga excited ya gitu ya, mendukung ya event ini. Jadi nanti kita kolaborasi lagi lebih detail dengan Mas Tio gimana gitu ya. Tapi yang jelas Coach Rahmat siap ya untuk menghandle, dan aku juga siap untuk melatih teman-teman juga gitu ya. Kenapa? Karena ini persiapannya nggak main-main gitu ya. Nah, jadi persiapannya perlu ada fisik ya, fisik yang memang teman-teman harus melatih otot dari sekarang gitu ya. Jadi melatih otot dari sekarang. Jadi kemarin aku udah diskus sama Coach Rahmat, pembagiannya aku dengan Coach Rahmat yang istilahnya timingnya ya. Nah, timingnya. Jadi buat teman-teman yang berminat sekarang gitu ya, maksudnya yang berminat nih ya. Jadi terlepas nanti masalah budget belum ada dan sebagainya, pokoknya teman-teman minat nih gitu ya. Nanti join di Telegram group channel gitu ya, Telegram group. Jadi nanti kita bisa discuss lebih detail di sana. Tapi intinya adalah pembagian fasenya. Yang pertama adalah training yang pertama tahapannya di aku dulu gitu ya. Nanti kita set lagi waktunya gimana bentuk training dan sebagainya, tapi lebih karena mungkin basic dulu ya. Jadi lebih basic yang bagaimana teman-teman melatih otot. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang udah ngikutin kelas basic itu kan basic awal, tapi ini mungkin lebih dikit naik lagi gitu ya, karena itu kan basic untuk benar-benar pemula ya. Nah, jadi aku akan menganggap teman-teman sudah mulai paham ya latihan beban yang basicnya, jadi udah agak tingkatan lebih di atas itu gitu ya. Nah, nanti dengan Coach Rahmat itu nanti perkiraan setelah Lebaran. Jadi kita kan masuk Ramadan sama Lebaran kalau nggak salah April sama Mei ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi setelah Lebaran, nah nanti teman-teman akan langsung di-train sama Coach Rahmat gitu ya. Nah, sampai menuju hari hanya gitu ya. Nah, kemudian ada Coach aklimatisasi ya, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman gimana tuh nanti yang naik ke gunung lokalnya. Coach Rahmat mungkin bisa jelasin dulu ke teman-teman. Ya, jadi untuk persiapan setelah tentunya pas aklimatisasi itu kan kita harus nyesuaiin adaptasi di ketinggian ya sebenarnya kan gitu terhadap minimnya oksigen. Nah, di Indonesia
kita coba aklimatis. Yang penting bisa melewatin 2200 ya dengan tipikal jalan yang konstan ya. Nah, jadi nanti kita akan yang paling ideal sebenarnya Gunung Gede. Gunung Gede tuh ideal, kecuali yang teman-teman daerah ya nanti akan carikan, kita akan diskusi ya untuk gunung yang tertentu di daerahnya. Tapi kalau yang di sekitar Jawa Barat ya itu Gunung Gede itu paling ideal karena saya biasa latihan sana juga. Itu dari bawah dari Gunung Putri sekitar 500 sampai ke 2700 dari Kencana. Nah, itu ngelewatin tuh fase 2200. Ya, jadi nanti kita akan lihat tuh efeknya terhadap diri kita. Ya, efeknya kita lihat dan inginnya itu di penghujung latihan Coach Ebi itu sebelum kita masuk ke latihan spesifiknya itu ada latihan dulu ke sana. Nanti itu sebagai kontrol ya. Nanti setelah itu kita latihan spesifik, kita berangkat lagi ke sana. Jadi 2 kali. Ya, kita lihat. Coach, time frame-nya berapa bulan sebelum naik, Coach? Kalau kita yang ke gunung lokalnya? 3-4 bulan atau berapa lama? 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Jadi kalau 4 bulan, perkiraan berarti bulan Juni ya? Kita naik lokal dulu ya? Ya, gitu ya? Oke. Benar. 4 bulan. Kenapa? Karena nanti kalau emang ada masalah di hemoglobin, di HB darah, itu recovery nanti 4 bulan naik HB itu matang ya. Jadi artinya pas dipakai ke Everest Base Camp tuh sudah matang darahnya. Oh, jadi ada durasi waktu yang dipersiapkan juga ya, Coach. Jadi bukan hanya fisik dan lain-lain, tapi ada perbaikan kalau misalnya di 2200 itu ada kendala gitu ya, Coach ya? Benar. Jadi buat dites dulu Mbak Sari gitu kalau kata Coach Rahmat ya. Dites dulu gitu. Jadi kita kan lihat ya, tadi kan Coach Ebi sudah nyampe juga ya metabolic conditioning kita gimana setelah itu apa. Nah, jadi kita cek apa kekurangan kita gitu. Jadi kayak test drive aja mobil gitu. Kita cek dulu di segitu, oh kekurangan apa. Jadi kita bisa diskusikan lagi, Coach Ebi bisa ngasih masukan lagi amunisinya yang dipakai kan gitu. Misalnya kalau saya pernah pakai itu di 2011 itu ke Ekuador itu spirulina dengan klorofil ya, karena waktu itu aku penelitian untuk menggantikan substitusi oksigen kalau kita kurang di atas itu bagaimana. Nah ternyata klorofil itu bisa substitusi kerja HB karena inti atomnya sama, sistem molekulnya, jadi dia bisa ngikat oksigen. Ketika HB kita drop, ternyata dia bisa menggantikan ngikat oksigen untuk kita bisa lanjut. Ya sudah saya buktikan di penelitian itu bahwa saya bawa satu waktu itu yang punya masalah di HB darahnya. Ketika di gunung, dia di Jakarta di bawah, di dataran rendah, itu paling hebat. Nomor 1 fisiknya. Di tes fisik segala macam dengan metode tes fisik ya. Tapi pas ke Gunung Gede, itu kenapa kok dia selalu drop gitu. Saya tadinya mikir gitu, kenapa kok dia drop. Akhirnya saya cek darahnya, oh ternyata HB-nya selalu turun. Saya diskusi sama ada profesor hematologi waktu itu sempat di Cikini, dokter pribadinya diskusi. Nah, akhirnya pas sama dokter sinergi juga, dokter Roy, itu akhirnya kita menyimpulkan pakai klorofil untuk mengcover itu. Dan akhirnya Coach, jadi amunisinya yang dipakai dari sinergi ya, sama kayak di Keto Fitness ya? Kan aku udah pakai juga ya. Jadi sama ya? Benar, sama. Jadi saya waktu itu juga saya nggak tahu, tapi karena saya ingin neliti, jadi saya dapat berdiskusi, terus saya dapat buku penelitian dari independen, saya mengarah ke yang terbaik itu adalah dari sinergi. Makanya saya pakai itu dan bekerja ketika di Ekuador itu. Jadi pas saat di ketinggian 5.300 ya, di 5.300 kita waktu itu mau ke Kayambe 5.700 ya puncaknya. Itu si yang ada kelainan darah itu HB-nya sudah 7. Bayangin aja, sebenarnya kalau menurut profesor hematologi itu harusnya dia udah pingsan, udah kolap gitu. Tapi ternyata enggak. Ya maksudnya ya itu dia karena terus dikasih klorofil. Jadi dia amunisinya juga pakai spirulina sebelumnya karena juga itu kan terhubung sama
sama recovery cell segala macam yang otot dan lain-lain kan gitu. Jadi kita pakai itu. Nah, jadi setiap teman-teman agak pusing, coba klorofilnya dikentelin, bisa diminum, bisa hilang. Nah gitu. Itu cepat, hitungannya menit ya, maksudnya 5 menit, 10 menit udah oke. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya ya saya pakai itu, amunisi itu, dan seluruh pendaki yang saya latih ekspedisi saya pakai itu. Dan kemarin saya juga ketika ke Elbrus dan Kilimanjaro saya pakai Pro Arginine, itu dari Sinergi juga, itu untuk memperlancar, membuka saluran baru pembuluh darah ya, artinya oksigen yang disalurkan ke seluruh otot dan ke seluruh tubuh itu diperbanyak jalannya gitu. Nah ternyata oke, ketika waktu itu saya maraton ya, dari Elbrus, terusnya saya pulang seminggu di Indonesia, saya ke Kilimanjaro, ke Afrika. Dan saya udah 2 kali ke sana, dan itu rasanya beda ketika saya sebelumnya dan sesudahnya. Sebelum pakai Pro Arginine ya, saya pakai waktu itu Pro Arginine sama chlorophyll, dan ada garlic. Nah, garlic itu buat pendaki gunung itu bukan hal yang baru, karena kalau kita lagi naik gunung tinggi itu selalu minum sup garlic lah ya, bawang putih ya, sup garlic itu. Nah, ternyata itu ada di situ, dan akhirnya amunisinya aku pakai itu. Dan nanti mungkin mudah-mudahan Coach Ebi bisa juga, kita bisa kalau menurut saya sih untuk di lapangan nanti, saya melihat bahwa untuk keamanan kita itu kita akan bawa amunisi yang cukup oke, yang termasuk di situ ada spirulina dari awal ya, kita pakai ya spirulina. Terusnya juga kita pakai Pro Arginine sama colostrum ya, kalau nggak salah ya. Ya, colostrum. Jadi kalau dari amunisinya nih ada yang kalau teman program Keto Fit 90 kan, di Keto Fitness ada program untuk coaching. Makanya kenapa teman-teman aku udah share ya, kenapa bisa perkembangan ototku bisa cepat, salah satunya memang pakai amunisi. Ya, jadi ada 4 amunisi di Keto Fitness, yang kalau di sini ada 3. Nah, 3 ini yang juga nanti akan dipakai kita naik ke atas ya. Karena sudah dibuktikan sama Coach Rahmat. Jadi makanya kenapa salah satu pembuktian juga kenapa perkembangan ototku bisa cepat, salah satunya adalah memang pakai amunisi yang udah aku share, dan semuanya confirm lengkap, udah approval Mas Tio juga, karena memang aku konsultasikan dengan Mas Tio waktu itu kematiannya gitu ya. Jadi artinya memang ini aman gitu ya. Nah, jadi terbukti juga setelah ketemu dengan Coach Rahmat, discuss segala macam, memang amunisi yang dipakai di Keto Fitness ini itu ternyata juga sangat efektif untuk naik ke atas ya, di Everest ya Coach ya. Nah, jadi tambahan lagi mungkin tadi satu klorofil, karena memang struktur kimianya sama dengan hemoglobin ya Coach ya. Jadi untuk oksigen itu sangat bagus sekali ya untuk di atas. Inti atomnya aja. Nah, inti atomnya itu ya. Oke. Nah, jadi kalau Hb di Fe, kalau klorofil magnesium Mg. Jadi ya Fe ya, betul Fe. Nah, jadi ini kan teman-teman ada pertanyaan nih Coach, ada yang tahun depan usia 59 segala macam, boleh ikut nggak Coach? Usia ada batasan, maksudnya gini Coach, ada batasan usia nggak? Berapa usia yang boleh naik ke atas? Nah, mungkin Coach Rahmat bisa kasih pandangan ke teman-teman. Ya, jadi kalau sebenarnya nggak dilihat dari usia sebenarnya batasannya. Jadi kalau di sana itu dilihat dari rekor aktivitasnya gitu. Jadi kalau dia pertama oke, dari medis kalau sehat udah oke, terusnya aktif, ya udah nggak masalah, umur berapa aja. Waktu itu juga ada yang 64 tahun juga nyampe ke Everest Base Camp yang aku latih, terusnya malah dia habis itu ke Kilimanjaro, ke Elbrus nyampe juga. Itu 64 tahun. 64 tahun. Luar biasa, 64 tahun ada bisa naik ya. Oke. Iya. Justru keuntungannya jadi bisa lebih aktif kan gitu. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari sisi usia sebenarnya nggak kendala, tapi nah sekali lagi ada tapinya, ada pelatihan fisik. Nah jadi karena ini membutuhkan kekuatan fisik yang juga sangat lumayan. Nah jadi makanya nanti pembagian trainingnya aku antara Coach Rahmat adalah untuk di awal ya sampai nanti Ramadan. Nah aku yang handle dulu. Mungkin sometimes mungkin nanti Coach Rahmat juga akan ikutan. Tapi nanti setelah Lebaran ya, jadi setelah Mei habis Lebaran itu teman-teman langsung latihan yang advance. Nah, jadi kalau mungkin aku level latihannya intermediate dulu gitu ya. Nah, jadi bagian teman-teman yang baru belajar nggak apa-apa, beginner, nanti kita masuk ke intermediate gitu kan. Nah, nanti begitu habis Lebaran, Coach Rahmat
teman-teman akan dilatih langsung dengan Coach Rahmat, itu di level yang advance. Nah, kenapa? Karena itu tadi, ya pelatihan otot dan sebagainya harus dari sekarang, gitu ya. Karena nggak bisa orang daki gunung ujuk-ujuk naik ke atas gitu, nggak bisa Coach ya. Ya apalagi nggak pernah naik gunung gitu ya. Nah, itu akan mengalami banyak hal, karena kembali lagi naik gunung ini bukan hanya endurance ya, endurance udah jelas gitu. Nah, teman-teman udah tahu juga bahwa dengan kita fat adapted, kondisi fat adapted seperti ini, itu kalau sisi endurance itu nggak masalah gitu ya. Tapi harus ada latihannya. Nah, gitu. Kenapa? Karena mendaki gunung itu kekuatan otot, kemungkinan nanti jadi cedera ya Coach ya, pasti ada gitu ya. Nah, jadi gimana nanti yang kalau misalnya ada cedera, yang ngurut siapa? Nggak ada tukang ngurut di atas ya Coach ya. gitu. Nah, jadi harus bisa self healing sendiri. Nah, cara teknik-teknik seperti itu nanti Coach Rahmat akan ajarin ke kita semua gitu ya. Nah, jadi intinya adalah semua persiapan fisik harus dilakukan. Nah, terutama menjelang 5-6 bulan menjelang berangkat gitu ya, dari sisi pelatihan Coach Rahmat. Nah, gitu. Jadi nanti bentuk trainingnya gimana dan sebagainya nanti kita discuss lebih lanjut ya di Telegram. Ya, jadi nanti gua kasih link Telegramnya bagi teman-teman yang minat ya. Pokoknya yang minat deh, yang sekarang mungkin duitnya juga nggak pikiran ada, pokoknya minat dulu. Yang penting kalau aku punya prinsip ya, kalau kita ada niat, insya Allah ada jalan. Nah gitu, yang penting niat dulu. Sambil teman-teman mantau nanti gimana segala macam. Nah itu nanti kemudian misalnya atau memutuskan, waduh kayaknya nggak bisa nih, ya udah nggak masalah gitu. Tapi yang penting teman-teman tahu progresnya ya. Jadi gimana nih persiapannya, detailnya gimana segala macam. Nanti aku programnya gimana, ya mungkin masih ada yang nanya amunisi yang kayak tadi ya, detail kenapa sih masih pakai amunisi dan sebagainya. Yang jelas nggak bisa kalau nggak pakai amunisi karena sudah dibuktikan sama Coach Rahmat gitu ya, karena kita harus ada tunjangan supporting ya, sama aja kayak misalnya bisa nggak ketosis tanpa fisio? Bisa, tapi jalannya muter-muter ya kan, lebih susah lagi gitu. Nah dengan fisio pertama kali ketosis kita bisa cepat, itu contohnya gitu ya. Contoh antara kenapa kita perlu amunisi atau tidak gitu ya. Nah jadi Coach Rahmat sudah buktikan sendiri, sudah bawa orang banyak segala macam, sendiri juga sudah buktikan. Jadi artinya benar-benar ya ini kita yang pertama kekuatan fisik harus mendukung. Nah kekuatan fisik itu dilatih dari sekarang gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih baru, yang pemula baru belajar latihan beban nggak masalah ya, karena waktu masih panjang nih gitu ya. Kita masih ada waktu 11 bulan ya kan. Bagi teman-teman yang udah berkesempatan tahu event ini gitu kan, nah udah mulai persiapan mental ya, fisik ya, kemudian budget, nah udah mulai disisihkan kalau memang benar-benar mau ikutan di event ini gitu. Apalagi Coach tambahannya mungkin yang bisa di-sharing ke teman-teman nih buat persiapan mentalnya, mungkin bisa kasih gambaran lagi Coach. Ya, jadi kalau untuk persiapan mental, nah itu jadi gini, prinsipnya setiap pertandingan, setiap lomba itu, setiap pendakian itu 90% mental, 10% fisik. Jadinya gitu aturannya jadinya. Jadi, tapi untuk dapetin 90% mental, kita harus latihan. Kita harus jaga fisiknya, kita harus jaga tidur kita harus makan yang benar. Itu semuanya itu akhirnya terangkum menjadi 90% mental yang solid. Nah, di sana udah semua 90% mental. Nah, untuk tambahannya untuk latihan mental kita, mental training itu saya biasanya sama teman-teman itu lakukan visualisasi namanya, latihan imagineering. Jadi kita coba cari di YouTube atau apapun itu tentang Everest Base Camp, ya, jalur trekking. Kita lihat, baru kita latihan meditasi sehari 10-15 menit atau paling nggak seminggu 4 kali ya, 3 atau 4 kali itu kita berimajinasi kita jalan ke sana. Ya, ini Coach, maaf Coach, aku potong. Jadi visualisasi ya. Jadi benar. Ya visualisasi kita membayangkan kita benar-benar di sana segala macam gitu ya Coach ya. Iya. Benar ya. Oke. Karena itu ada penelitiannya. Jadi itu pengaruh ya. Karena gini, ada atlet pemanah internasional dia setahun itu nggak latihan fisik, tapi dia karena ada penelitian namanya nirmotorik atau neuromotorik ya. Betul. Nah itu dia cuma 15 menit di kamarnya dilatih sama coachnya, suruh ngebayangin ambil busur panah, terus mana tepat sasaran itu terus, dan hebatnya pas diteliti ototnya berubah. Nah ini jadi, dia ternyata jadi sininya nih mindsetnya yang menyetir
untuk perubahan itu. Nah, ini juga sebenarnya kita gitu juga ketika kita yakin, misalnya Coach Edi ngelatih kita, ya. Selama teman-teman secara mental nggak yakin itu bekerja, maka dia nggak akan bekerja jadinya. Karena di sini nggak ada. Tapi ketika dia yakin sama Coach Edi, oke nih Coach Edi emang ini hebat, apa segala macam, itu langsung bekerja tuh. Karena didukung sama ininya. Jadi mental itu sangat penting banget. Jadi Mungkin kurang lebih seperti sugesti positif dulu ya, Coach? Iya, benar. Karena kejadiannya kayak di Elbrus, maaf kayak teman-teman saya yang ternyata secara mentalnya keganggu karena gini, ke toiletnya itu baunya bukan main, nggak ada air, di bawahnya bolong ada jerami. Jadi artinya, pokoknya dia nggak nerima gitu. Terusnya kondisi kok gayetnya kurang senyum apa dimasalahin, terusnya makanan rasanya kok nggak enak ya, masalah lagi. Itu drop, itu pada nggak nyampe puncak semuanya, yang 5 yang protes. Tapi kalau saya kan terbiasa gini model, jadi itu bagian dari adventure. Apapun kondisi di sana itu bagian dari adventure, ya kita terima aja lah, udah gitu. Pokoknya ya bawa ikhlas menerima ya, ikhlas menerima. Nah, itu udah mental kita kejaga semuanya. Nanti teman-teman juga begitu. Saya rasa kalau sudah biasa sabar ya, saya rasa sih harusnya pada bisa lah kalau udah ini. Karena udah biasa dilatih sabar tadi. Iya, betul Coach. Memang kalau udah ber-KF jalanin dengan senang itu biasanya orangnya jadi sabar-sabar, nggak ngegas lagi, insya Allah. Luar biasa nih hari ini, Coach Ebi, kita kedatangan tamu Coach Rahmat yang banyak membuka insight. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang belum ber-KF dan mau mulai ber-KF, jangan lupa salah satu pilarnya itu justru di olahraga. Kesinambungan dari 5 pilar itu yang aku lihat nih sejak ber-KF, dulu obesitas, ya kan? Kemudian bisa sehat, bukan langsingnya, bisa sehat, gampang gerak. Nah, berubah nih gaya hidup, jadi suka olahraga. Aku sukanya gabung di Keto Fitness Indonesia, itu Coach Ebi ngajarin gimana kita naik level lagi. Challenge-nya yang tadinya mager, jadi mau ngeplank. Kemudian yang tadinya cuma plank challenge, ini langsung akselerasi nih, elevasi challenge-nya sama Coach Rahmat diajakin ke Gunung Everest tuh. Gimana nggak luar biasanya? Bahwa ketika kita bisa menaikkan level untuk men-challenge diri sendiri, sebenarnya itulah ujian paling berat, mengalahkan diri sendiri itu. Makanya di sini aku bersyukur banget nih, ada Coach Ebi, ada Mas Tio, ada Coach Rahmat gitu ya, yang sebenarnya membawa kita ke jalan yang lurus dan benar. Kurang lebih kayak gitu tuh Coach Rahmat kalau pandangan aku. Nggak nutup kemungkinan dari EBC ini gerbang menuju Seven Summit Internasional. Yes. Nggak nutup kemungkinan sebenarnya. Yes. Coach Rahmat, bentar Mas Arif. Coach, akan lebih afdol lagi kalau Coach Rahmat juga ikutan jadi keto, Coach. Ganjal ya, Coach ya? Jangan takut, Coach. Masa ditantangin sama Coach Ebi aja takut. Coba. Karena santai, Mas Ebi. Gimana, Be? Santai, Mas Ebi. Kayak Coach Rahmat kan karena dia belum bersatu dengan teman-teman KF. Tapi kalau dia sudah bersatu, coba deh. Dia punya kesempatan ngelatih aja, nggak usah jauh-jauh gitu. Melihat pola cara kita, fisik atau segala bagaimana, itu membuat dia tertarik gitu. Yakin deh? Iya. Benar. Karena kemarin aku udah cerita Coach Rahmat aja tentang pola makan kita, gaya hidup itu juga Coach Rahmat juga, wih bisa ya nggak makan ya, bisa nggak makan kuat. Nah, itu Coach, gitu loh. Jadi ya sebenarnya pelatih saya Ian Adamson itu kan dia pelari 300 kilo ya, pelari ultra ya semua. Rata-rata yang apalagi Spartan ultra juga rata-rata memang orang-orang yang memang bukan konsumtif, yang maksudnya nggak usah repot-repot berbekal di perjalanan dengan macam-macam. Artinya mereka emang low carb ya, jadi lebih banyak menggunakan fat dalam sebagai bahan bakar itunya. Jadi sebenarnya ya
percaya sih masalah itu ya, untuk di lapangan di gunung dengan perjalanan panjang. Walaupun saya belum melihat ada orang yang memang langsung misalnya di gunung bisa nggak makan gitu ya. Mungkin nanti saya akan lihat Yes. Coach Edi kayaknya. Berarti kita tinggal ada living proof gitu ya. Living proof Coach Rahmat melihat bagaimana KF Warriors itu kondisi di atas gunung itu mengalahkan yang carbo eater gitu. Benar. Sip. Mantap. Berarti persiapannya banyak nih Coach Rahmat. Kalau basic training dengan Coach Ebi. Kemudian setelah Idul Fitri nanti dengan Coach Rahmat secara intensif. Nah, jangan lupa 2 hal. Bagaimana kombinasi untuk amunisi dan juga para peserta yang di luar kota nih Coach Rahmat. Iya. Nah, mungkin Coach Rahmat bisa sharing pernah ngelatih yang pendaki di mana Sulawesi ke teman-teman. Jadi tidak secara fisik dan Coach Rahmat, tapi mereka bisa berangkat gitu. Ya benar. Jadi saya pernah ngelatih tim Elbrus ya, ekspedisi pendakian Mount Elbrus di Rusia itu, teman Sulawesi, dia nggak pernah ketemu sama saya. Tapi saya buatkan program, saya tes fisiknya, saya buatkan waktu itu kan masih belum secanggih ini. Jadi saya buat video, nanti saya kirim ke sana untuk tes, untuk latihan-latihan. Dan mereka juga kirim balik ya. Nah sekarang nih udah enak, kita bisa Zoom meeting, saya juga bisa online, bisa ngelatih kemana-mana gitu dengan itu. Jadi sekarang bukan kendala yang besar sih. Jadi artinya nanti program akan dikirim, nanti saya akan coba dengan teman-teman yang di luar itu. Ini gerakan-gerakan latihan, penjelasannya bisa lewat Zoom. Nanti mereka juga bisa report lewat WA atau Instagram ya, kita oke sih, nggak masalah. Oke, jadi bisa Coach. Jadi intinya gini Coach. Jadi intinya buat teman-teman yang di luar Jabodetabek ya, atau yang maksudnya jauh lah gitu ya, dari Jakarta gitu, Bogor dan sebagainya, itu bisa ya Coach ya kalau mereka mau ikutan ya, gitu ya. Bisa. Oke, ikutan program. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi buat yang di luar kota gitu, maksudnya di luar Jabodetabek gitu ya, mungkin berminat. Jadi intinya gini, teman-teman, kembali lagi ya, kita kalau bicara detail akan lama gitu ya, sedangkan waktu nggak bisa lama, dengan waktu lama masih ada Dr. Prim sesinya. Nanti aku akan share Telegram group ya, jadi teman-teman yang berminat silakan gabung, nanti kita discuss lebih detail di sana ya. Gimana, mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, apakah bisa jalan, apakah bisa kuat, ya kan, atau mungkin mungkin ada satu Coach yang aku mau nanya Coach. Kalau teman-teman ada yang sudah punya kelemahan fisik, contoh misalnya OA, contoh misalnya mungkin ada HNP, lumbar gitu ya, segala macam, apakah memang aman untuk naik ke sana? Apakah memang harus clean, benar-benar tidak boleh ada istilahnya kelainan fisik gitu? Gimana Coach? Ya, karena sebenarnya gini, itu kan jadi emang ada batasan ya, karena itu sangat bisa dikatakan ekstrim ya, bermain di ketinggian, dingin dan lain-lain. Jadi seperti yang tadi juga dibicarakan, kita akan pakai strength kita, kadang-kadang kita harus emang pas mulai ke atas itu manjat juga di batu-batuan sudah mulai naik gitu ya, ketika setelah bazar gitu. Jadi nah untuk kepentingan emergensi artinya nggak direkomendasikan gitu kalau ada seperti itu, karena takutnya kita harus bergerak cepat, ini itu apa segala macam, susah. Kecuali ini tanda kutip ya, kecuali gini, kayak saya lupus ya, lupus itu saat yang saya bawa, saya dampingin, dia turun dari Everest Base Camp itu kaki nggak bisa ditekuk, udah kaku badannya, karena emang penyakitnya menyerang ke darah, sistem darah. Itu kaku, saya harus gendong, saya harus angkat kakinya, nah kayak gitu-gitu. Nah, kesiapan itu kan kita harus ada ketika ada orang-orang khusus. Cuma kalau kita gabungkan dengan yang lain, akan keganggu ritmenya. Jadi artinya, kecuali kalau kita kita kayak Everest Base Camp untuk OA gitu ya, ya kita tahu cara orang-orang khusus itu ya menghandle-nya, center kalau emergensi kita harus ada asuransi, chopper, apa segala macam kita siapkan. Tapi kalau untuk kali ini, karena ini pertama, sekarang teman-teman ketofastosis kita coba lagi men-challenge dari metabolic
conditioning-nya tanpa kelemahan fisik yang berarti gitu. Jadi Yes. kita lihat keberhasilan itunya, takutnya ada apa-apa, jadi nanti kita fasenya payah nih ya, nggak bisa. Padahal memang ada kekurangan fisik. Menurut saya kita harus hilangkan faktor itu dulu. Nanti Coach Ebi justru yang men-screening tuh 3 bulan, Siap. layak baru. Ya, siap. Pokoknya nanti udah di handle Coach Ahmad udah beres, Coach. Pokoknya yang udah clearance, udah lewat clearance, Coach. Gitu. Ya, gitu. Oke, gitu aja. Kita timingnya udah mepet, Coach. Jadi nanti kita lanjut di Telegram channelnya. Nih aku share Telegram channelnya. Teman-teman silakan gabung ya. Bagi yang berminat nanti kita lanjut diskusi di sana ya, karena diskusinya panjang nih. Nanti pertanyaan gini segala macam gitu. Kita diskusi langsung di Telegram group ya. Kenapa kita bikin Telegram group? Karena nanti bisa aja ada teman-teman nanti yang baru ujian bulan depan dan sebagainya, nanti bisa lihat chat-chat historinya gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngulang-ngulang gitu ya. Jadi kita bikin diskusinya di Telegram aja. Coach Rahmat, terima kasih. Apalagi Mbak Sari, mungkin ada tambahan? Sudah cukup. Terima kasih Coach Rahmat atas segala ilmu barunya dan membuat semangat banget. Apalagi aku yang nggak pernah kepikiran 2 minggu lalu udah mulai terbersit bayangan yang seperti Coach Rahmat bilang, di kira-kira dulu di atas gunung tuh seperti apa, itu udah ditularin sama Kak Nela Dusan, dan sekarang Coach Rahmat juga menceritakan nanti lebih detailnya, insya Allah kita dimudahkan ya teman-teman semuanya, mau preparation, mau ikhtiar, mau apapun namanya, yang penting nanti kita menanti takdir, dipanjangkan usianya, disehatkan, dikuatkan, dan dimudahkan untuk sampai ke IBC. Yeay!